saudara semua, kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 bersama saya Suster Petronella Borukaro KSSY. Hari ini adalah pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai ayat 34 dengan tema mengasihi Allah dan sesama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang bapak berjalan sambil menggendong istrinya yang lumpuh di punggungnya. Melihat itu seorang berkomentar prihatin, "Kasihan sekali Bapak, bebanmu pasti berat sekali merawat istri yang lumpuh begini." Lalu bapak itu menjawab secara spontan, "Istriku bukan beban, Pak. Istriku orang yang sangat aku cintai. Menggendongnya adalah kebahagiaan bagiku karena aku dapat membantu menanggung bebannya." Saudara-saudari, suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh seseorang bisa jadi tidak bagi yang lain. Mengapa bisa demikian? Hal ini tergantung dari alasan melakukan hal tersebut. Jika ia melakukannya dengan kasih, akan sangat berbeda dengan ketika ia melakukannya dengan terpaksa. Banyak hal yang tampak berat, menjengkelkan, melelahkan, dan ingin dihindari orang lain ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh pelakunya. Mengapa? Karena kasih yang membuat cara pandang mereka berbeda. Merawat suami atau istri, anak atau orang tua atau anggota keluarga yang sakit bukanlah suatu beban jikalau dilakukan dengan kasih. Mendampingi anak belajar meski sudah lelah bekerja bukanlah suatu beban jikalau dilakukan dengan kasih. Mengerjakan pekerjaan yang menumpuk bukanlah sebuah beban jikalau dilakukan dengan kasih. Merapikan rumah yang selalu dibuat berantakan oleh anak-anak bukanlah sebuah beban jikalau dilakukan dengan kasih. Kasih
akan memberi pengaruh yang luar biasa dalam melakukan sesuatu. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Lalu Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengapa? Manusia harus mengasihi Tuhan dengan penuh bakti yang diungkapkan lewat kata segenap, yakni segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Segenap hati berarti mencintai dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah atau tidak terbagi-bagi. Segenap jiwa, jiwa dipandang sebagai pusat kehendak, keinginan, dan perasaan. Maka mengasihi dengan segenap jiwa berarti mengasihi dengan sepenuh kehendak, keinginan, dan perasaan. Keinginan manusia sering berpusat pada materi, kekuasaan, dan kekayaan. Maka di sini Tuhan harus dikasihi di atas materi, kekuasaan, kekayaan dunia ini. Segenap akal budi sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang sesuatu yang baik dan tidak baik dan senantiasa melakukan kebaikan. Segenap kekuatan manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap kemampuannya, dan semua yang diperbuat ditujukan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari, kasih kepada sesama ialah kekuatan yang mendorong manusia untuk memberikan dirinya kepada manusia lain demi membahagiakannya. Seperti cerita di atas tadi, mengasihi sesama seperti diri sendiri menuntut kita untuk memperlakukan sesama dengan kasih yang sama seperti orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria tidak tergerak oleh suatu kepentingan sosial atau tuntutan hukum ketika ia menolong orang yang berlumuran darah, tetapi oleh belas kasihan. Tidak ada kasih bila manusia berbuat baik, tetapi dalam hatinya yang terdalam ia mengharapkan imbalan. Kasih adalah satu-satunya hal yang dituntut dari manusia. Dan ahli Taurat sepertinya menangkap dengan tepat apa yang disampaikan oleh Yesus. Ia menangkap bahwa Yesus sedang meletakkan pondasi bagi suatu ajaran baru yang dilandaskan oleh kasih, bukan pada kurban atau persembahan. Keterbukaan hati ahli Taurat serta kerendahan hatinya terhadap Allah membangkitkan dalam dirinya sikap yang tepat. Saudara-saudari, menjadi refleksi bagi kita. Mampukah kita melakukan perintah Tuhan ini? Kalau dipikir-pikir, pastilah sangat berat. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Perlu kita sadari bahwa manusia diciptakan dengan kodrat untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti ini? Karena manusia menemukan kebahagiaannya di dalam kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama, dan bukan terutama dalam hal-hal lain seperti uang,
kehormatan, kekuasaan, kesenangan, jabatan, dan sebagainya. Maka kalau kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam kehidupan ini, kita harus kembali kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman-Nya dan mengasihi Dia. Cobalah kita cari orang yang terlihat sebagai orang yang paling berbahagia di dunia ini. Apakah dia mengasihi Tuhan? Jika ia tidak mengasihi Tuhan, ia sebenarnya tidak sungguh-sungguh berbahagia walaupun dia memiliki segalanya. Inilah sebabnya banyak di antara orang-orang yang demikian kemudian melakukan hal-hal yang tragis dalam hidup mereka, yakni bunuh diri. Sebaliknya, jika kita menemukan orang yang kelihatannya paling tidak bahagia di mata dunia, namun kalau ia sungguh mengasihi Tuhan, maka ia adalah orang yang paling bahagia. Maka kalau kita ingin menikmati kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini, marilah saudara-saudari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dan kita mengasihi sesama sebagai bagian dari